Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya telah hadir sebagai garda terdepan dalam peningkatan mutu sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi, kompetensi, dan inovasi. Universitas ini memiliki 9 fakultas dan salah satunya adalah Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Fakultas ini memiliki sejarah yang panjang dan kontribusi besar bagi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Fakultas Usuluddin dan Filsafat didirikan pada hari Senin tanggal 29 Rabiul Awal 1386 Hijriah atau 18 Juli 1966. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muyassaratul Mubayana dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Mempresentasikan dengan judul Masalah-masalah sosial kontemporer. Untuk subbab yang pertama yakni masalah kemiskinan. Nah, menurut KBBI sendiri, kemiskinan itu diartikan sebagai suatu kondisi tidak mempunyai harta atau serba kekurangan. Artinya, dia itu berpenghasilan sangat rendah. Kalau secara umum, kemiskinan itu diartikan sebagai individu yang kurang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Seperti apa? Seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, ada 5 karakteristik penduduk miskin. Ini menurut Emil Salim ya. Yang pertama, tidak memiliki faktor produksi sendiri. Yang kedua, tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Yang ketiga, tingkat pendidikan pada umumnya rendah. Yang keempat, banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas. Yang kelima, di antara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai. Lalu, ada 2 bentuk kemiskinan. Yang pertama, ada kemiskinan absolut, yang kedua, kemiskinan relatif. Yang pertama, kemiskinan absolut itu terjadi karena seseorang tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, yang kedua, kemiskinan relatif. Kemiskinan ini mengacu pada situasi di mana individu atau kelompok memiliki pendapatan yang lebih rendah, sehingga merasa terpojokkan dari akses yang sama terhadap peluang sosial dan ekonomi. Dari 2 bentuk kemiskinan ini memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan masalah-masalah sosial kontemporer. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Yang pertama ada faktor ekonomi. Nah, ketidakstabilan ekonomi seperti inflasi, ketidakpastian pasar, dan lain sebagainya itu mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan. Karena faktor ekonomi itu meliputi kondisi perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, tingkat pendidikan yang rendah. Kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas, terutama di daerah pedesaan, mengakibatkan banyak individu yang terjebak pada pekerjaan dengan gaji yang rendah. Walaupun pendidikan memiliki peran penting dalam memperbaiki kondisi ekonomi, tapi kalau tidak ada kerjasama, maka tidak dapat mengurangi siklus kemiskinan. Yang ketiga, ada kesehatan yang buruk. Faktor terpenting dalam memengaruhi atau mengurangi siklus kemiskinan itu memperbaiki akses kesehatan bagi layanan masyarakat. Nah, karena biaya kesehatan yang tinggi, terutama di daerah-daerah pelosok itu, mengakibatkan keluarga miskin untuk menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk membayar medis. Walaupun di Indonesia itu sudah ada case kartu Indonesia Sehat,
Tapi di daerah pelosok itu masih belum tercapainya layanan KIS itu, yang mengakibatkan kondisi kemiskinan semakin meningkat. Untuk yang keempat ada pengangguran. Masyarakat Indonesia masih banyak yang pengangguran, tetapi Indonesia juga berupaya untuk memberikan peluang pekerjaan seperti dari Kemenaker itu yang memberikan pekerjaan TKM atau tenaga kerja mandiri. Di sini tuh mereka memberikan biaya dan para masyarakat itu bisa mengikuti pekerjaan mereka seperti membuka usaha ternak atau usaha apapun. Indonesia sudah mempunyai usaha seperti itu. Hal ini untuk mengurangi upaya pengangguran, faktor utama yang menyebabkan kemiskinan. Yang kelima, ada faktor lingkungan. Kondisi lingkungan buruk seperti bencana alam, perubahan iklim, itu menghancurkan sumber daya yang ada karena mengganggu pencaharian masyarakat yang bergantung pada pertanian. Lalu sebab yang kedua ada masalah pengangguran. Nah, dari KBBI sendiri, pengangguran itu diartikan suatu keadaan tidak bekerja atau tidak melakukan apa-apa. 3 jenis pengangguran. Yang pertama ada pengangguran friksional, terjadi akibat individu berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Di sini artinya itu dia mendapatkan pekerjaan, lalu dia keluar karena kontraknya sudah habis. Nah, terus habis gitu ketika dia mencari pekerjaan yang lain, belum mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, akhirnya dia menjadi pengangguran. Yang kedua, ada pengangguran struktural. Ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dan keterampilan yang dibutuhkan. Artinya, di sini itu dia mencari pekerjaan tidak sesuai dengan passionnya. Dia keterima misalnya di pekerjaan perusahaan A gitu ya. Nah, basicnya dia itu sebetulnya bukan di situ, tapi dia diterima. Terus habis itu tidak lama kemudian akhirnya dia keluar karena tidak sinkron antara basic dia dengan pekerjaannya. Yang ketiga, ada pengangguran teknologi, yakni kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi dan kemajuan teknologi. Rata-rata hal ini tuh terjadi pada pabrik. Kan biasanya kalau di dalam pabrik atau PT-PT yang udah besar, mereka itu PHK para karyawannya karena terlalu banyak karyawan dan teknologi yang semakin memadai, jadi tidak membutuhkan karyawan lagi. Lalu ada faktor-faktor pengangguran. Yang pertama ada lapangan pekerjaan yang kurang memadai. Yang kedua, perubahan demografis. Yang ketiga, kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Yang keempat, kurangnya informasi. Yang kelima, kurangnya lapangan pekerjaan. Yang keenam, masih belum maksimal upaya pemerintahan dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan soft skill. Walaupun Indonesia, Kemenaker memberikan lapangan pekerjaan seperti TKM, tenaga kerja mandiri, tetapi tidak semua masyarakatnya memang dapat. Setidaknya pemerintahan Indonesia sudah berusaha mengurangi faktor-faktor pengangguran. Untuk sebab yang ketiga ada free sex atau seks bebas. Free sex atau seks bebas itu semakin meningkat. Di negara Indonesia, menurut BKKBN, anak perempuan usia remaja 15 sampai 19 tahun mencapai 59%, sedangkan anak laki-laki remaja pada angka 74%. Apalagi pada anak SD. Dari daerah Papua, anak SD zaman sekarang itu sudah mengalami free sex. Karena di Papua itu kurangnya pendidikan tentang seks bebas. Menurut teorinya Sigmund Freud, ada 2 dorongan syahwat pada diri manusia, yaitu yang pertama ada insting. Nah, insting itu diartikan sebagai dorongan dalam diri manusia untuk mencari makanan, berpikir, bekerja, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua, naluri seks. Artinya, dorongan dalam diri manusia untuk suka dengan lawan jenis itu menjadi hal yang biasa atau hal yang wajar menurut Sigmund Freud. Hal ini sama di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 14. Nah, yang artinya itu kan dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda. Nah, teori yang dijelaskan oleh Sigmund Freud dan Al-Quran itu tanpa disadari juga sama, juga sudah diajarkan anak ketika mereka kecil. Namun, ada orang tua yang menjelaskan dengan rinci, ada juga yang hanya menjelaskan dengan bercandaan. Misalkan, dari kecil kan kita sudah diajarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dari cara mendidik, cara berpakaian, terus dijelaskan perbedaan alat kelamin antara perempuan dan laki-laki. Nah, rata-rata di fase anak-anak mereka bertanya, gimana? Aku dulu dilahirkan itu cara pembuatannya gimana gitu kan. Ada orang tua yang menjelaskan dengan baik, ada yang menjawabnya dengan bercanda. Kamu beli di toko roti, kamu beli di sana, beli di sini, kamu diambil dari tong sampah dan sebagainya. Nah, jika respon orang tua itu tidak terbuka terhadap apa yang diinginkan anaknya, maka bisa jadi mengakibatkan pergaulan yang salah atau seks bebas. Karena ketika anak-anak ingin tahu dari hal kecil saja, kalau tidak dijelaskan secara rinci, mereka akan bertanya-tanya. Apalagi kalau
anak-anak itu tidak tahu persoalan tentang seks bebas. Faktor-faktor yang mempengaruhi seks bebas. Yang pertama ada faktor biologis, terjadi pada masa pubertas dan perubahan hormonal. Yang kedua ada faktor orang tua. Nah, ketika terjadi jarak komunikasi antara orang tua dan anak mengenai permasalahan seksual, itu menyebabkan penyimpangan perilaku seksual. Karena kalau misalkan dari anak sendiri cerita kepada orang tua tentang cinta atau suka terhadap sosok laki-laki. Nah, kalau misalkan orang tuanya ngejudge atau tidak memberikan pengetahuan secara dengan baik, maka menyebabkan penyimpangan perilaku seksual. Yang ketiga ada faktor teman sebaya, yaitu mendapat pengaruh dari teman sebaya untuk melakukan penyimpangan perilaku seksual. Nah, ketika mendapatkan pengaruh dari teman sebaya terus dinormalisasikan, itu menyebabkan meningkatnya free sex atau seks bebas. Yang keempat ada faktor akademik. Rata-rata siswa yang mempunyai kemampuan rendah atau jarang diapresiasi, nah itu cenderung memperlihatkan perilaku seksualnya dibanding siswa yang mempunyai akademik yang tinggi atau kompeten yang tinggi. Yang kelima ada faktor kepribadian, yaitu kurangnya kemampuan diri sendiri untuk memberikan ketegasan atas pengaruh dari orang lain. Yang keenam ada faktor pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi. Anak yang sudah paham dengan sistem kesehatan reproduksi akan menjaga dirinya untuk tidak melakukan seks bebas. Nah, kenapa kok di Papua itu terjadi pada anak SD dan anak remaja juga mulai marak-maraknya seks bebas? Karena di Papua itu kurangnya pengetahuan tentang seks bebas. Pendidikan di sana tidak sama dengan pendidikan di Jawa. Maka dari itu, di Papua itu rata-rata anak SD sudah melakukan seks bebas sampai mempunyai jengger ayam. Ada bentuk-bentuk seks bebas. Yang pertama ada kissing, yang kedua ada necking, yang ketiga ada petting, dan yang keempat ada sexual intercourse. Lalu ada macam-macam perilaku seks bebas, yaitu yang pertama ada pranikah. Nah, ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Kalau faktor internal itu disebabkan oleh perubahan psikologis dan psikis remaja yang terjadi dari masa anak-anak menuju dewasa. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu terjadinya pada lingkungan untuk melakukan seks bebas sebelum menikah, mendapatkan pengaruh dari lingkungan tersebut. Yang kedua, itu kumpul kebo. Kumpul kebo itu diartikan sebagai hubungan seks bebas antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya akad yang disebabkan oleh kurangnya ekonomi, kurangnya pengetahuan tentang seks bebas, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ada pelacur, yaitu hubungan seks bebas yang dimulai dari laki-laki untuk menumbuhkan nafsu. Nah, si laki-laki ini itu memberikan bayaran pada pihak perempuan. Rata-rata dimulai dari umur 25 sampai 40 tahun. Terus yang keempat ada gigolo. Gigolo itu hubungan seks bebas dimulai dari perempuan yang membutuhkan hawa nafsu. Nah, dari pihak laki-laki yang dibayar. Jadi pihak perempuannya yang membayar laki-laki. Itu gigolo. Umurnya juga sama, rata-rata itu dimulai dari 25 sampai 40 tahun. Kalau pelacur itu laki-laki membayar perempuan, kalau gigolo perempuan yang membayar laki-laki. Yang kelima ada homoseksual. Homoseksual itu ada dua macam. Yang pertama ada gay. Gay itu hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki. Sedangkan yang kedua ada lesbi, hubungan seksual bebas antara perempuan dan sesama perempuan. Itu dari homoseksual. Dampak dari seks bebas yaitu kehamilan yang tidak diinginkan. Itu sudah jelas dan sudah resiko dari seks bebas. Yang kedua ada infeksi menular seksual. Yang ketiga ada HIV atau AIDS. Yang keempat psikologisnya terganggu. Yang kelima, penyimpangan perilaku seksual. Sebab yang keempat yaitu masalah lingkungan hidup. UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup merupakan upaya sistem yang terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dalam mencegah terjadinya pencemaran. Nah, kasus-kasus lingkungan hidup itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang menyebabkan bencana alam. Hampir seluruh dunia itu mempunyai masalah lingkungan hidup yang berbeda-beda. Kalau di Indonesia, dipaparkan dari Detikcom pada tahun 2019 dan 2020 menyebabkan pencemaran di pesisir Pulau Pari di kawasan Kabupaten Kepulauan Seribu. Semua itu disebabkan oleh manusia sendiri, bukan disebabkan oleh alam. Yang kedua ada regulasi lingkungan hidup. Regulasi lingkungan hidup itu diibaratkan sebagai alam. Alam itu kan memberikan yang terbaik untuk makhluknya, terutama pada sirkulasi udara. Mulai dari tempat lingkungan yang sejuk, udara yang segar, pemandangan yang indah. Tetapi lingkungan ini itu dirusak oleh manusia itu sendiri, yang menyebabkan alam itu marah pada manusia. Ya, memberikan
bencana alam seperti itu tadi, kayak tsunami dan sebagainya. Nah, sebagus apapun solusi yang diberikan pada lingkungan manusia untuk tidak merusak alam, tidak akan bisa atau tidak akan berubah jika manusia atau kesadaran dari manusia itu sendiri itu belum sepenuhnya tertanam pada dirinya dan masih terpengaruh dengan orang lain. Indonesia itu telah membuat UUD dalam permasalahan lingkungan hidup yang diganti sampai beberapa kali. Untuk yang UUD terbaru yaitu tentang PP nomor 108 tahun 2015 tentang perubahan nomor 28 tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Pemerintahan Indonesia telah mengatasi tentang bencana alam yang telah terjadi. Namun dari manusia itu sendiri sering merusak kapasitas yang diberikan alam untuk makhluk hidup. Sebab yang terakhir yakni perilaku korupsi. Korupsi artinya penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara dan dianggap sebagai tindak pidana. Orang yang korupsi itu sama dengan orang yang kena gangguan jiwa. Menurut Dr. Andri, seorang psikiater pada bidang psikosomatik, ada 3 tanda-tanda gangguan jiwa. Yang pertama, tidak ada insight. Insight itu artinya memiliki kesadaran dan pemahaman terhadap gangguan jiwa yang telah dimiliki. Nah, rata-rata orang yang terkena skizofrenia, mereka tidak sadar bahwa mereka itu terkena gangguan jiwa. Ya, mereka menganggapnya dirinya baik-baik saja. Sama dengan orang yang korupsi. Orang yang korupsi, mereka itu berpikir bahwa korupsi itu mengambil uang dalam dompet rakyat secara terang-terangan. Itu dalam pikiran mereka. Yang kedua, tidak merasa bersalah. Nah, orang yang terkena gangguan kepribadian atau gangguan jiwa, mereka itu tidak akan merasa bersalah. Karena pendapat mereka, masalah bukan pada diri sendiri, tapi pada orang lain. Yang ketiga, perlu hukuman berat. Rata-rata orang yang korupsi itu dia terkena penyakit mental, dimulai dari tidak jujur, menipu, berlebihan, cinta dunia, dan lain sebagainya. Hal ini menandakan bahwa koruptor itu perlu hukuman berat. Nah, dalam ilmu kedokteran jiwa menyatakan bahwa salah satu terapi yang bisa dilakukan untuk mengubah perilaku manusia adalah menggunakan terapi CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Faktor-faktor perilaku korupsi ada 4. Yang pertama, tomak. Tomak artinya itu mempunyai rasa kurang puas terhadap apa yang sudah dimiliki. Orang yang korupsi itu serakah karena rata-rata orang korupsi itu tidak sadar bahwa apa yang dia ambil itu bukan milik dia. Yang kedua ada kesempatan. Kesempatan artinya sistem keamanan yang tidak ketat pada lembaga atau instansi. Nah, rata-rata pada lembaga atau instansi yang sistemnya itu tidak ketat, itu menyebabkan korupsi. Ketika ada kebutuhan, rasa untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang didasari dengan tidak pernah cukup atas apa yang dia punya. Merasa dirinya itu kurang, terus tidak ada rasa syukurnya. Makanya dia mengambil hak orang lain atau bisa disebut dengan korupsi. Yang keempat ada ungkapan. Hukuman yang diberikan kepada seorang pelaku atau korupsi dengan tujuan memiliki efek jera. Strategi dan upaya pencegahan pemberantas korupsi. Untuk yang pertama yaitu mempunyai kesadaran diri untuk tekad komitmen tidak melakukan korupsi. Yang kedua, melakukan tindakan sesuai dengan target dan kebutuhan yang berkesinambungan dengan sumber daya dan kapasitas tersedia. Yang ketiga, terukur dan transparan. Dan yang keempat yaitu bebas dari konflik kepentingan. Dari beberapa strategi ini, kuncinya adalah memiliki kesadaran dari para koruptor. Jika para koruptor itu tidak memiliki kesadaran bahwa telah mengambil uang rakyat, maka strategi ini tidak bisa dilakukan karena kuncinya pada kesadaran diri sendiri, bukan orang lain. Baik, terima kasih. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.